Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, perjalanan saya ke Jawa Tengah mengantar saya ke Ungaran. Oh, ngapain saya jauh-jauh ke Ungaran? Ada seseorang, ini orang Perancis sebenarnya, dia chef. Dia adalah master chef. Dulu di reality show yang ditayangkan oleh RCTI, beliau adalah salah satu master chef bersama Vindex kalau nggak salah. Dan beliau juga adalah top chef yang dipakai oleh Garuda. Menunya dipakai hingga sekarang di berbagai airline. Dan beliau adalah sahabat saya, dulu tetangga di Jakarta dan sekarang pindah ke Ungaran. Hebat ya. Orang ini, ya bule satu ini, sangat cinta Indonesia, sangat tahu tentang makanan-makanan dan juga bumbu-bumbu Indonesia. Wah itu, Antoine, namanya Antoine Audron. Antoine, weh, Ungaran ya? Say something, bahasa Jawa dong, bahasa Jawa. Oh, saya udah bisa. Udah bisa? Ora popo. Udah lali. Larang. Makan apa kita? Kita makanan desa hari ini. Makanan desa. Dan ini ada mangut, ada ayam goreng, ada tahu, tempe, ada soto bening. Soto memang bening. khas ini. Terus ada banyak cemilan-cemilan juga. Oke. Terus ada jamu juga. Siap. Oh, ada jamu. Ya, ini ada temulawak sama Temulawak. ini. Minta sama. Antoine minum jamu? Saya sering. Seminggu 3 kali. Ya. Tapi saya kalau ini biasa pesan di depan, tapi dikurangi gula. Karena orang sini suka manis banget. Manis banget ya orang Jawa ya. Karena saya cukup manis, tidak usah tambah lagi. Udah. Ayo kita makan habis itu kita ngobrol. Kenapa dia nggak mau pulang ke Prancis? Padahal saya senang Lihat banget ini ke pohon Prancis. kita, lihat ini. Apa? Belimbing ulu. Wow. Hah? Ini belimbing ulu, sengaja di. Ya ini ada ini, saya bikin di sana ada ini mas. Ada saya bikin asam sunti di sini lihat. Oke, ini Ini belimbing terus ulu. ada ini. Bule kenal belimbing ulu. Saya biasa nanti ada minuman juga dari ini. Biasa dari ini setiap tahun bikin sirup belimbing ulu, asam sunti, terus manisan. Asam sunti itu apa sih asam sunti? Ini. Mana asam sunti? Di sini. Oh. Sanmin biasa ini makanan khas Aceh. Oke. Sanmin ini sudah jatuh dari pohon, sudah mulai layu. Saya digaramin 1 malam. Oke. Terus jemur 1 hari. Besok diangkat. Besok diangkat digaramin lagi. 3 sampai 4 hari. Ini belimbing ulu. Belimbing ulu. Ini nanti waktu masak gulai apa saja, ini Dicemplungin? dipakai ditambah dicemplung. Sanmin tambah asam. Tambah ini menambah asam. Kalau ini Ini apa itu? Ayo. nggak tahu saya ini. Buah lerak ini. Buah lerak. Buah lerak untuk lerak apa? itu bukannya batik. Untuk bikin sabun. Untuk bikin sabun. Saya iya. biasa di sini bikin sabun sendiri. Sanmin direndam 2 hari. Terus dimasak pakai kulit jeruk, pakai batang serai ini. Terus ini dapat sabun, wangi-wangi. Baru dapat ini. Bule tahu semua. Buah lerak. Dapat di sini, di pasar. Saya biasa dari Temanggung. Temanggung, Temanggung. Temanggung. Antoine itu tahu ya, dia genjer bagusnya di mana, buah lerak bagusnya di mana. Ini bulenya udah keliling. Kita aja malu, orang Indonesia nggak tahu banyak tentang apa kekayaan. Tapi zaman dulu orang memang pakai ini ya. Tapi sekarang ini jarang. Sebenarnya saya untuk bikin sabun untuk cuci piring atau ini bagus juga. Bagus juga. Ini untuk kalau peduli sama lingkungan memang ini sangat bagus ini. Ya. Betapa kayanya Indonesia ya. Nih bule yang tahu. Oke, makan dulu kita. Senang tinggal di sini ya, Pak Antoine. Lihat suasana masih sini. Saya bangun pagi sudah. Masih embun ya. Ungaran tuh dingin kan? Ini parijoto ini. Apa? Parijoto. Parijoto. Parijoto apa sih? Ya parijoto ini biasa di Bali dimasak untuk bikin sambal, tapi ada banyak manfaat juga untuk bikin darah lancar. Darah lancar. Atau bisa bikin sirup dari buah ini juga. Antoine tanam nih. Saya tanam sendiri. Ya. Banyak sekali manfaat-manfaatnya. Kita aja nggak tahu. Hah? Wih, ini masakan Antoine semua. Ada semua, ada dua. Ini untuk ini Oke, pisang pisang kepok epok untuk bawa ke Jakarta. besar untuk bawa Jakarta. Haha. Waduh, Lumayan no? Hah?
Kebun sendiri atau beli? Bukan, ini punya teman dari teman. Pisang kepok. Haha. Ini digoreng enak sekali ya. Enak sekali. Wah, ini lihat nih, bule masak seluruh masakan tradisional Indonesia dia masak tuh. Ini untuk Pecel. Ini pecel. urap, pecel, botok, Botok. sama ini pepes. Pepes, Ikan pepes apa? ini bandeng ini. Ikan Nanti bandeng. dibumbuin. Oke. Ini ada ayam goreng. Ayam tahu goreng. Tempe. Mhm. Ini mangut ikan, manyung. Ada kepala ikan tapi ada daging juga. Oke. Nah, Ada ini tahu kasih nih juga. ya. Oke. Aha. Khasnya Ungaran. Ya, terus ini ada 2 sambal, 1 hijau, 1 merah untuk makan gorengan ini. Oke. Terus di sini ada soto bening. Soto bening. Soto bening khas di sini dimakan pakai ini, pakai perkedel, bawang, sambal, semua. Ya, terus di sana ada banyak cemilan juga. Oke. Hah? Dia gila lu bule. Bule masak seluruh masakan Indonesia. Masakan tradisional. Jawa banget sebenarnya. Jauh banget. Anton makan kan? Oh, saya makan suka banget saya. Suka banget. Suka banget. Saya sudah dari tadi pagi sudah cicip terus saya. Nggak ada keju-keju ya? Tidak ada. Tapi ada tahu. Ada tahu. Terus di sini ada banyak ini. Ini apa lagi? Sini. Ada cemilan di sini. Kalau mau ini kue klepon, kue ini semua. Oke. Ya, Nagasari. Nih lihat nih. Oh, Apa nih? no. Ini dari makanan saya ini. Ini dari Perancis barat. kan? Quiche. Kish. Kamu asin dari jamur. Ini keju sebenarnya dalam. Oh, oke. Aha. Oh, jadi ada makanan bulenya juga. Ya, karena ini saya sudah terkenal sama Ki Jasmine. Harus dikasih tahu juga. Oke. Bukan makanan Indonesia aja. Kejunya dari mana? Dari sini. Bukan. Ini sarah dari luar. Kan tak biasa dapat dari Jogja. Dari Dari Jogja. Mazahab. Oke. Tapi sekarang sudah stok saya habis. Saya mau ke Jogja lagi. Oh, belinya Orang dari di Jogja ada orang bikin keju lebih enak dari Prancis. Masya Allah. Oh, benar. Yang benar. Benar. Ini kalau orang Prancis sedang Sampai ngomong, kemarin percaya saya bawa ini chef terkenal di Jepang bawa di sana, kaget. mungkin ada enak seenak itu. Lebih enak di sini daripada di Prancis. Saya jujur, Mas. Benar. Aha. Iya. Oke. Terus ini ada ini saya dari kalau mau minum Ini temulawak ya. temulawak, betul. Temulawak. Ini bule senang temulawak. Ini coba ini enak. Buat sendiri tuh beli nih. Di depan ini karena saya bantu juga masyarakat di yang kecil-kecil. Oh. Kalau ada Antoine bantu. produk ya terus kadang-kadang kasih ini advice juga. Kamu mau ini kalau mau diperbaiki harus seperti ini. Aha. Dan Antoine banyak sekali memberikan bimbingan sama penduduk-penduduk sekitar sini karena dia adalah ahli, ya dia chef top lah ya. Iya. Tahun kemarin ada proyek sama ini kabupaten juga. Kita untuk bantu ini kuliner Ungaran, Kabupaten Semarang. Aha. Oh, udah di ini. Iya. Oh, ini yang lagi heboh. Aha. Ini lagi heboh. Klepon. Masuk di trending topik klepon. Gara-gara ada orang komentari tentang klepon. Iya betul. Sampai ketawa waktu lihat ini. Padahal enak banget. Ya memang. Ya. Oke. Wah ini jajan pasar ya? Betul, makan kampung. betul. Ada ini, ada bubur manis, semua ada juga. Terus dimakan pakai kincai di sini. Kincai kita pakai ini gula aren, tapi gula aren kita dapat dari gunung di sana dari Borja. Ya. Langsung beli sama petani sebenarnya. Langsung beli dari petani. Dari petani kita gula Jawa kita bikin. Antoine beli atau Oh bikin? ini beli sini. Punya Beli dari langganan ini. pasar? Bukan, ini punya langganan ibu-ibu. Punya langganan ibu-ibu. Ya. Oke, ini apa tadi? Ini bubur. Oh, Bubur manis dimakan pakai ini. Oke. Hah? Ini apa ini? Ketan. Look at that. Oh, ini enak banget ini. Ini saya suka. enak saya. Suka. Ini apa nih Antoine? Apa nih? Ini seperti ini apa Ya, saja. enak banget. Ini ya? Apa santan? Dari kacang. Kacang. Oh, Kacang, kacang memang ini kacang. Kacang ini kayaknya kacang hijau ya? Betul, kacang sangrai benar. Kacang sangrai. Betul. Oke. Ya. Ayo. Lapar. Mama lapar. Apa? Oke, Tuan. Ayo makan. Wah. Mari kita makan. Ini apa tadi? Ini soto, kuah ini soto bening ini. Biasa Mendingan dimakan pakai ini. saya makan mangut Biasa aja ini deh. tambah nasi juga di dalam ini. Iya, mendingan mangut aja saya mangut. Ya. Mangut tahu enak ini. Ada tahu kan? Ya ada. Nih, lihat nih. Antoine semua masak. Wah, ini benar nih.
Sambal. Ini dibuat, Anton juga buat ya? Buat ada sambal hijau sama sambal merah. Biasa buat gorengan. Campur-campur juga nggak apa-apa. Favorit saya hijau sebenarnya. Tapi udah. Saya juga hijau. Ini kalau hati saya benar-benar enak. Oke. Ada urap. Ini apa Pak? What do you call it this one? This is not lontong, right? Bukan, ini pecel. Iya, tapi Gablok, namanya- gablok. 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 Yes. Bule Lihat sekarang suka ikan pecel, suka asin. gado-gado ya. Udah, enak. Enak sekali kan pedanya. Wow, yummy. Pecel nih, ambil pecel. Ini bule luar biasa. Udah puluhan tahun nggak mau pulang. Dan bule ini membuat beberapa restoran-restoran mahal di Jakarta itu. Dia yang develop menunya ya, ngurusin kitchennya. Ya, kayak Potato Head gitu. Ini Antoine. Ini orangnya seneng banget sama Indonesia. Jangan-jangan dia lebih paham tentang masakan Indonesia daripada kita sendiri gitu, terutama. Dan dia tanam sebagian besar di sini. Antoine, Ya, here kita ngobrol. mari makan dulu. Hah? Dari jam berapa masak ini? Jam 4. Dari jam 9. Jam 4 ya. Oh iya? Ya. Kalau setiap hari saya bangun pagi sebenarnya. Hah? Saya tidak mau kalah sama matahari. Hah? Matahari harus di belakang saya. Wah, enak banget bangunnya. Ya. Luar biasa ini ya. Agak pedes ya. Antoine Hah? suka pedes emang. Wah. Sebenarnya saya suka banget, tapi kalau di sini ada dilema karena istri saya tidak suka pedas. Oh, That mean, ya saya masak tidak pedas terus ditambah cabai aja. nggak ada persoalan perutnya. Tidak. Antoine di Indonesia udah berapa tahun sih? Dari tahun 94. 94, artinya sudah Wah. 26 tahun. Ya, Asli dulu di Prancis, di Perigo. Perigo. Tempat terkenal untuk foie gras dan black truffle. Oh, Memang di sana makanan enak-enak, Bos. ya dulu dengan William Wongso saya pernah bicara tentang foie gras. Ya foie gras bacanya ya. Foie gras. Foie gras. Ya jadi itu hati angsa itu dibengkakin ya. Memang begitu Sebenarnya proses alami. proses alami. Setiap tahun, angsa dan bebek migrasi dari waktu mau musim dingin ya, migrasi dari Eropa ke Afrika. Terus sebelum terbang, disimpan energi ini di dalam hati. Tapi ini biasa sendiri, makan sendiri. Kalau foie gras, kita dipaksa untuk lebih cepat, jadi lebih cepat. Ya, Oh jadi dia dari dalam perjalanan dari mana tadi? Dari ke Afrika. iya. Dia berhenti di Prancis. Biasa summer ada di Eropa. Di Di Eropa, winter di Eropa, terbang ke Afrika. Afrika. Ya, cari ini musim panas. Oh, Nah, saat itu diambil Hah. angsanya. ya, Dan hatinya yang besar itu dimasak. Itu jadi foie gras. ya foie gras waktu masih mentah. Waktu masih mentah. Ya, kalau dimasak biasa di kampung saya dipanggang utuh atau di slice, dibakar atau ini dibikin pate. Ya, jadi itu salah satu makanan Prancis yang mahal. Saya adalah salah satu penggemar. Dan sekarang di Jakarta susah mencarinya. Tapi sebenarnya harus ada beda juga. Biasa foie gras bebek untuk makan panas. Oke. Foie gras angsa untuk makan dingin. Oh beda. Oh, beda jauh rasanya. Ya. Tapi sebenarnya kita ini foie gras di belakang saya ada banyak cerita juga. Dulu mulai sebenarnya dari Mesopotamia, Mesopotamia di ya. Ur di sana, Ya. oke. Terus Mesir. Terus dari sana lewat Yunani ke ini Roman Empire, Oke. Zaman waktu orang Italia, orang Roman dulu suka foie gras, Ya. dikasih makan ini fig buah tin. Oh, oke. Hah? Buah ya. Oke, terus? Terus sebenarnya foie dari fig sebenarnya dalam bahasa Latin, oke. Terus ini cerita di sini, Pak. Dulu orang Yahudi ada semua makanan harus kasher, oke. Tidak boleh makan lemak dari sapi atau dari babi atau apa, oke. Harus dari ini. Terus lemak Ya. dari foie gras Ya. masih boleh. Masih boleh. Untuk orang Yahudi. Dan siapa bikin foie gras di
di Roma, di waktu Roman Empire sebenarnya. Ya. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi pertama Yahudi justru. pertama. Oke. Terus Hmm. waktu ada masalah sama orang, banyak orang Yahudi migrasi ke Eropa Timur. Hmm. Oke? Hmm. Terus tapi tetap bikin foie gras untuk makan sendiri karena lemak dari bebek atau dari angsa memang ada kasher. Hmm. Oke? Terus dari sini Kasir itu apa sih kasir? kasher seperti untuk orang Islam halal. Motornya Kosher, halal ya. Oke. harus ada banyak peraturan. Kosher, Sebenarnya ya. oke. Terus dari sana di Eropa Timur ini lari ke barat, ke Eropa seperti ini. Tapi pertama memang dari suku Yahudi. Oke. Ya. Kalau tidak ada suku Yahudi sampai sekarang di Perancis tidak ada foie gras lagi. Foie gras. Hah? Tahun 96 tadi ke Indonesia. 94. 94. Apa yang membuat Antoine ke Indonesia? Sebenarnya saya dulu ini kerja di hotel corporate ini. Ya. Terus ada GM di Hotel Le Méridien. Saya kenal. Oh, Le Méridien, oke. Bisa Terus? tourner dipanggil sih. Pak, saya cari chef benar di hotel karena sekarang ada masalah. Terus sebenarnya saya suka banget sama orang ini, memang dekat. Orang bule juga. Orang Perancis saya. Tapi orang jadi GM, tapi mulai dari bawah, Dari cuci bawah. piring. Oke. Tapi dari bawah sampai atas, orang Oke. semua tahu sebenarnya. Aha, Oke. aha. Terus akhirnya tahun 94, oke, saya ikut gabung. Le Méridien Jakarta. Le Méridien Jakarta. Oke. Ya. Terus ini setelah Le Méridien saya pindah ke Borobudur karena dia dipanggil juga. Terus tahun 2000-an saya bilang, wah sudah cukup sekarang harus terbang sendiri. Mungkin saya buka Java Blue. Java Blue. Java Blue. Tahun Tahun 2001. 2001 buka sendiri. Buka sendiri. Ya. Tapi restoran Prancis paling kecil di Indonesia, di dunia mungkin ada sebenarnya ada 24 kursi. 24 kursi. 24 kursi buka dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, 2 jam. 2 jam saja. 2 jam saja. Penuh. Penuh terus, penuh Ya. waiting list. Terus kalau saya bad day atau bad mood, saya tutup. Saya tidak mau masak. Hah? Karena saya pasti tahu kalau saya bete, makanannya berubah katanya. makanan berubah. Itu benar ya. Oh, benar. Sambal aja jadi nggak enak. Oh, jelas ini. Tapi itu makanan Prancis. Ya. Jadi untuk masak itu juga perlu mood ya, Oh, mulai dari sini, Pak. dari hati. Mulai dari hati, lewat tangan, terus energi dari tangan bisa gabung ke makanan. Contoh, dulu saya punya satu staff perempuan, orang baik banget. Tapi setiap kali pegang adonan roti mati, tidak mau mekar, Tidak mau mengembang. sama sekali. Ternyata Karena energi di dalam badan ini orang di dalam ini mungkin tidak cocok sama adonan roti, sama ragi. sama ragi. Iya, Oh gitu. iya. Sebab makanan bukan asal masak aja, ada banyak hal-hal juga. Man. Lihat zaman dulu, waktu nenek di rumah masak, pasti enak. Karena memang penuh cinta. Masaknya dengan cinta. Masak terus pasti senang kalau masak enak untuk cucu, untuk anak, untuk suami, benar. Tidak ada komersial. Ya, di sini. Oke. Ya, dan saya jamin memang. Saya sudah berapa kali saya masak kalau PT bisa ada hasil, tapi Nggak enak. bukan masalah dah enak. Tidak ada tambahan sebenarnya, tidak ada the little thing, benar. Ya. Oh Ya. gitu ya. Ya, Saya pikir kan bumbunya kita udah hafal semua ya. tidak. Tidak. Oke, bikin Java Blue, setelah itu Setelah itu saya berapa konsultan sebenarnya. jadi konsultan beberapa restoran Berapa besar, restoran ini. Potato Heads, apa lagi? Ya, termasuk Potato Head, Kaum. Kaum. Terus berapa lain juga ini. Tapi dan 2011 atau 10 saya buka pabrik di Bali. Pabrik apa? Pabrik makanan siap saji. Siap saji. Ya. Frozen food gitu? Frozen tapi tanpa tanpa Pengawet? tanpa bumbu ajaib sebenarnya. Ah. Memang ini bahan alami. Pakai teknologi memang ini ada lebihnya sih. Ya. Terus berapa tahun tapi Bali tidak mudah untuk bisnis. Saya suka Bali sebenarnya, tapi untuk bisnis, untuk liburan mungkin bagus. Bagus banget menurut saya. Tapi untuk bisnis ada susah. Agak susah. Ada susah memang. Akhirnya sekarang
Antoine juga pernah jadi Master Chef. Tahun berapa Master Chef? Zaman dengan Vindex ya? Ya, saya di Garuda, Star Chef di Garuda. Star Chef di Garuda juga Ya. bersama Chef Agus ya. Sama Chef Agus, Vindex, sama Chris Salens. Kesalan. Saya Chris pernah Salens. ketemu Chef Agus itu dia bikin apa gastrobar ya? Ya, Gastrobar di Den Amsterdam. Haag. Ya, Betul ya? betul. Ya, saya pernah ketemu beliau, temannya Antoine, tetangga saya waktu itu dan kaget juga. Dan ternyata sekarang putranya Antoine menjadi chef juga Ya, di kerja di sana. Ron Gastrobar. Betul. Hmm. Saya sering obrol sama Agus, sama anak saya juga di sana. Saya nggak Ya. ketemu dengan anaknya waktu itu. Oh ya? Iya. Terus kemarin sebenarnya lucu ketemu sama teman orang Indonesia. Ya. Terakhir ke Amsterdam ketemu anak saya. Mm-mm. Terus waktu kita mau oh hello dari Guillaume. Wah, kau tahu ini. Dunia memang sangat kecil kadang-kadang. Hah? Dan Antoine ini memang sekolahnya chef ya. Sekolah dulu di Prancis. Sebenarnya Sekolah saya mulai tahun waktu umur 15, oke. Dulu saya bilang ibu bapak saya mau jadi kerja di dapur. Oke. Tapi zaman dulu ini kerja di dapur tidak mewah, Pak. Tidak gengsi. Di dalam bahasa Prancis, cuistot. Slang banget. Cuistot seperti tukang masak tapi cuistot. Terus orang, nenek saya bilang marah-marah semua ini. Udah, saya bilang, saya paksa-paksa. Terus ibu saya akhirnya bilang, oke. Saya daftar kamu di École Jean Ferrandi di Paris. Terkenal banget memang. Ya, ya. sekolah memang terkenal banget. Untuk para chef. Ya, terus daftar, terus ada ujian pertama dari 5.000 orang diterima 50. Terus ada wawancara dari 50 terima 25. Saya sudah termasuk. Masuk 25 itu. 25. Oke. Terus saya bilang ibu, oke, sekarang tidak ada pilihan lain. Saya diterima udah. Ya sudah. Terus saya memang 2 tahun, 3 tahun saya kerja di sekolah, terus bukan sekolah, berapa 6 bulan kita kerja benar-benar di lapangan, di restoran ini. Terus 45 tahun yang lalu, beda jauh sama sekarang. Chef galak-galak Pak dulu. Oh dulu ya. Wah, galak banget. Piring terbang, pagi terbang, mulut yang berat. Wah, parah banget Pak, parah. Iya. Oke. Terus dipukul kadang-kadang. Oh, untuk menjadi chef itu. Oh iya. Tapi zaman dulu masalah juga. Karena chef dulu tidak ketemu sama tamu sebenarnya, tidak keluar dari dapur. Sadmin banyak ada frustrasi juga karena orang masih ingat banyak orang mabuk terus. Mabuk dulu. Sekarang tidak. Karena sebenarnya sebenarnya itu celebrity chef saya bilang. Saya banyak chef bilang, wah celebrity chef tidak ini. Saya bilang kalau tidak ada celebrity chef, kita masih di bawah kolong, tidak di gedung, masak ini. Jadi nggak ada persoalan dengan celebrity chef. Betul. Celebrity chef itulah yang mengangkat harkat ya dari chef. Betul. Walaupun- Kalau tidak ada orang seperti ini, kita masih seperti zaman jadul, Sekarang chef kan bisa dibayar mahal sekali ya Pak Antoine ya. Memang. Berapa sih bayaran top chef itu Pak Antoine? Yang Anda tahu? Bisa $10,000. $10.000 sebulan. Ya, sebulan ya. Sebulan. Ya. Oke, itu top chef. Oh no, top lebih mahal. Lebih mahal lagi. Itu average saja. Iya, 10 ya average. Ya. Wow. Ya. Tapi memang ada banyak tanggung jawab juga, Pak. Saya kerja di hotel besar. Di bawah saya ada 400-500 staff, Pak. Yang harus di dapur. Koordinasi. Mulai dari saya sampai wakil, sampai supervisor. Karena ini orang bawah sebenarnya lihat orang atas. Orang atas tidak boleh lihat orang bawah. Jadi pemimpin harus kuat. Jadi chef seperti bapak sebenarnya. Ya. Chef itu yang menentukan menu ya, yang menentukan semuanya. Ya. Ya, betul. Ini tanggung jawab, apalagi sekarang banyak. Kalau zaman dulu orang tidak hitung-hitung di dapur. Sekarang banyak, ada budget juga, Pak. Ada budget juga. Ya, di piring seperti ini sudah tahu modal Harganya berapa? ini ya. Oh. Tapi zaman dulu Sedetail tidak. Asal campur-campur aja ya. Asal enak dulu. Asal enak. Saya masih ingat, Pak, makanan 45 tahun yang lalu dan sekarang beda jauh. Menjadi makin enak atau kurang enak ya? Lebih enak, jauh lebih enak. Sekarang? Zaman dulu. Oh, zaman dulu. Karena Zaman dulu dulu. tidak dibatas-batasin ya. Mam, minum, Mam. Karena menu saya bahan juga. Oke. Bahan, terus teknik juga. Terus lebih banyak pegawai. Terus prosesnya beda juga. Saya lihat dulu, contoh, ada satu stok
untuk bebek ini. Ada satu stok untuk ayam de Bresse, satu stok untuk ayam de Louis. Semua ini beda-beda. Beda-beda. Memang banyak kerjaan, tapi hasilnya sebenarnya saya sampai sekarang saya masih pegang resep dari 45 tahun yang lalu. Oh ya? Ya. Oke. Tapi kalau sudah berapa kali coba dimasak sekarang, Udah nggak bisa lagi. bisa tapi rasanya beda. Kenapa? Karena bahan Bahan pun berubah. berubah. Ini minumannya Apa? Waduh. ada kulit asam, ada temulawak. Ini bule minum ginian. Dan Antoine katanya rutin minum ini Rutin. berapa kali seminggu? 3 sampai 4 kali. Ini apa nih? With ini kunyit asam. Kunyit asam. Aha. Ya, Oke, oke. saya paling suka ini. Temulawak. Temulawak. Ya. Antoine akhirnya kan dari tahun berapa tadi? 94 nggak pernah pulang lagi kan? Saya ke Prancis sering. Prancis tapi bolak-balik aja ya. Ya, Ke Prancis paling liburan lihat ibu ya. liburan, ya ketemu sama keluarga seperti ini ya. Dan menikah pun sama wanita Jawa, Ya, Ibu Panca. ya, ya betul. Tapi ketemu di Jakarta. Kita ketemunya di Jakarta. Ah, dengan Ibu betul. Panca. Dan sekarang beliau ke Ungaran. Saya bilang ngapain itu orang Prancis pindah ke Ungaran, tapi enak juga ya. Sebenarnya dulu saya pindah kenapa? Eh, Ada cerita di belakang. Ada mertua. Mertua saya Ya, mau dibuka. ya susah banget. Mertua ini kena stroke. Oh, Terus lumpuh total. oke terus. Terus mungkin mertua sudah dulu di Jakarta, mungkin ada rasa mau ini sudah tahun terakhir atau ini tidak tahu. Kadang-kadang ada orang ada feeling juga. Hmm, Terus bilang, saya kalau bisa saya mau pulang kampung. hmm. Terus saya obrol sama istri sama anak juga. Ya. Terus akhirnya saya oke, let's do it sebenarnya. Saya pindah ke sini. Ya, tidak sebenarnya decision lumayan difficult juga untuk kita. Sudah biasa kita hidup di kota besar, terus besar. dia Pindah ke Ungaran. pindah ke Ungaran. Terus akhirnya saya suka banget. Sekarang suka banget. Suka banget. Karena- Apalagi sebenarnya tidak jauh dari Jakarta. Karena tol sekarang, tol Oh ya, baru, udah 4,5. enak banget, Nah, Pak. saya coba 4,5 jam udah Ya, nembus betul. ke Semarang. Betul. Hah? Ini kan kampung banget. Ya. Antoine. Ya. Orang Perancis lama tinggal di Kebayoran Baru jadi tenaga saya sekarang ke Ungaran. Tapi di kampung. sebenarnya untuk detox sebenarnya, bukan detox mental bagus banget. Ya. So enjoy sekarang sih. Oh, enjoy banget. Pak. Dia Betul. nanam macam-macam ya. Ini Ya, kita ini setiap hari saya siram pohon, di belakang juga ada pohon. ada apa aja yang sebagian dipakai untuk ini ya, makanan ya? Ya, tadi ada daun salam pohon kecil. Kemarin daun ini salam. pohon ini Oke. dikena hama, hampir mati. Saya sedih banget. Oke. Sampai saya diperawat, bikin obat anti hama sendiri. Ini. Akhirnya hidup Tumbuh Pak. lagi. Karena kasih sayang tadi. Bener menurut saya. Ada juga ada relasi yang Ada ya perasaan juga deh. Iya, betul. Oh, saya dirawat Iya. oleh bule lagi, bule Prancis lagi. Iya. Ada belimbing bulu. Ya. Ada apa lagi tadi? Oh, ada cabai, ada di sini Cabai. ada daun bawang di belakang, Daun ada bawang. rosemary, Ah. ada mau ini serai, ada daun pandan, ada parijoto, ada di sini kalau musim mangga banyak banget, pohon rambutan. Iya. Dan Antoine Di sini ada pohon rapia ini. Tahu rapia? Ini rapia enak banget. Saya baru- Rambutan tanpa bulu. Oh, rapea. Ya, rapia di sini. Ya, rapia. Ya. Enak banget. Dan sebagian dia pakai nih. Ya, dia pakai untuk makanannya yang dia dibuat oleh Iya. Pak Antoine ya. Saya suka eksperimen. Terus pertama saya obrol sama masyarakat di sekitarnya. Ya. Kadang-kadang orang masih ingat waktu zaman dulu nenek moyang masak seperti ini. Terus saya diam pulang ke rumah coba. Bisa. Kadang gagal. Tapi saya tidak suka jadi gagal. Termasuk mangun ini. Iya. Oh, saya sudah berapa kali makan masak. Terus saya pusing. Oke, coba lagi. Terus sampai dapat rasanya. Bisa kadang-kadang berbulan-bulan kadang-kadang. Iya. Ini bule tahu kenikir, tahu apalagi Pak yang Bapak tahu Pak? Ini parijoto di sini. Parijoto, saya juga Iya. tahu loh. Kalau mau salam koja, semua ada di Indonesia banyak daun sebenarnya banyak banget sebenarnya. Yang di Eropa nggak ada. Tidak bisa. Dulu terakhir ke Prancis saya bawa ini. Bawa serai, bawa jahe, Iya. bawa kunyit, bawa lengkoas, bawa daun jeruk, pohon jeruk. Daun jeruk.
ditanam di sana. Hmm. Wah, 3 bulan, 6 bulan ini kemudian musim dingin banget, Mati. mati tidak mau hidup ini. Iya, Orang Prancis suka dengan daun-daun Indonesia, rempah-rempah Indonesia. sebenarnya suka, Hmm. suka makanan medok, makanan gurih, you know. Oh. Ya, kamu makanan zaman dulu memang gurih banget di luar. Iya. Orang Antoine kan tahu, ini yang selalu pertanyaan orang Indonesia. Masakan Indonesia itu kan banyak banget. Ada nggak peluang untuk bisa disenengin oleh orang-orang bule, orang-orang barat? Bisa, ada berapa ya bisa. Ya. Apa aja? Di luar nasi goreng lah ya. Iya. Gado-gado katanya bule suka ya? Iya, seperti lihat. Seperti empal gentong di Cirebon. Empal gentong, oke? Orang asing suka. Suka. Oke, Oke. lihat orang asing suka pakai kuah sebenarnya, suka ini Oh, kemang gulai, ini suka. mereka suka. Suka. Oke. Rasanya kadang-kadang nggak terlalu ekstrim untuk mereka yang terlalu pedas, terlalu apa. Jangan salah, sekarang anak muda di Eropa makan pedas. Makan pedas. Makan pedas, sudah mulai. Sudah mulai. Iya. Hmm. Iya, sudah. Karena banyak ini restoran Asia juga. Iya. Terus lidah berubah. Ya. Terus memang terima ini, kalau pedas terima. Hmm. Iya. Terakhir saya ngobrol sama Guillaume juga soal cabai. Itu di sana orang suka. Iya. Oh, kalau Belanda iyalah, orang Belanda. Terakhir waktu masak di San Francisco Ya, oh. Terus. untuk ini, saya bikin sambal, Oke. orang suka banget. Saya bikin sambal keluak sebenarnya, bawa keluak dari sini. Sambal keluar terus. Iya, suka banget. Terus tanya, kok hitam dari mana? Terus saya ada foto, ini Pak, ini kalau buah ini racun. Kalau taruh di panah ini, pum, mati. Kok tapi sekarang aman? Pasti aman, Pak. Saya ada proses juga. Dan Ya. itu diceritakan ke mereka. Ya, cerita. Memang ini sangat penting, Pak. Kalau ini The storytelling. storytelling di belakang makanan, Behind makanan, behind ya. makanan ada apa sebenarnya? Dan mereka senang itu. Wah, senang banget. Jadi peluangnya di luar Belanda, kalau Belanda saya tahu ribuan restoran Indonesia ya, Ya. termasuk yang fusion. Tapi kan kita sekarang selalu bertanya kenapa masakan Indonesia tidak banyak restorannya di luar negeri yang khusus kayak Thai food, kayak Vietnamese gitu. Menurut Pak Antoine? Pertama, contoh lagi ya. Ya. Saya ke Prancis, saya ke ini, seperti di kantor kabupaten di kampung saya. Ada berapa dokumen. Terus ada ibu-ibu, duduk. Pak, tinggal di mana? Saya tinggal di Indonesia. Apa? Saya tinggal, Bapak tinggal di India? Bukan, Bu, saya di Indonesia. Nomor 4 di dunia untuk jumlah penduduk. Kok saya tidak tahu, Pak? Terus saya buka HP, lihat Bu, terus sini ke sini, terus ide, Bu, tahu Bali? Wah, katanya bagus banget ini, surga katanya. Ini Bali pulau kecil di Indonesia. Terus akhirnya memang banyak pertanyaan juga sangat ini. Tapi kemarin juga ngobrol sama teman saya orang Amerika, Ya. bilang di Amerika banyak orang tidak tahu Indonesia. Loh, gimana orang tahu makanan Indonesia kalau tidak tahu Indonesia ada di mana? Thailand pasti semua orang tahu ada di mana. Ya. Benar. Dulu saya kerja di Thailand. Tahun 80-an, oke? Terus ada program promosi Thailand untuk di luar. Thailand goes to dual. Ya. Ini sebenarnya mulai dari raja. Oke? Kalau raja bilang harus sebenarnya, tidak ada pilihan lain. Oke. Sudah termasuk kita, orang asing, Pak. Saya sebenarnya bantu untuk tanaman, untuk semua ini di sini, di sana. Ya, untuk promosi resep, untuk ini semua. Pemerintah dicetak buku, masakan Indonesia, semua chef harus ini kasih resep free untuk bantu memang. Tapi lihat hasil sekarang. Sekarang. Ya. Hampir di setiap kota, termasuk kota kecil di seluruh dunia ada Thai food. Coba, saya di Paris kemarin di Fnac. Saya mau lihat di toko buku sana. Ya. Besar di Paris, Ya, ha? ya, ya. Saya cari buku makanan Indonesia. Tidak ada. Enggak ada. Makanan Thailand dari sini ke sini penuh, Pak. Vietnam dari sini ke sini Padahal kita penuh. kan jumlah dan enaknya nggak kalah ya. Oh, lebih banyak ini pilihan di sini, Pak. Lebih banyak pilihan di Oh Indonesia. iya, iya. Dulu sebenarnya bahan ada,
Karena banyak sekarang toko-toko Asia. Toko-toko Oriental ya. Ya, bawa ini import dari Thailand, Malaysia ini. betul. Ada? Ya, Jadi tidak ada halangan. tidak ada. Sampai kemarin di San Francisco Jadi- saya dapat PT, Pak. Yang diperlukan hanya promosi ya. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, pemerintah harus masuk tangan di sini. Benar. Mulai mau ke mana dulu? Mau ke Eropa, mau ke India, mau ke Rusia, tapi pilih salah satu negara. Terus fokus di sini. Terus nanti lihat hasilnya. Salah gimana, kelemahan di sini, kelebihan di sini. Terus jadi lebih buka web sebenarnya untuk ini. Menurut saya seperti ini. Ya. Tapi daripada ada satu promosi di sini, satu promosi di sana, udah. Selamat sore. Hari ini kita mau masak nasi minyak. Tapi sebelum mulai, kita mau kasih tahu minta butuh rempah apa. Di sini ada kayu manis, kapulaga. Saya bisa pakai pala atau bisa pakai masis kalau ada. Ini mual lawang atau pekak atau anistar. Di sini ada adas manis, lada putih, sama ketumbar hitam. Oke? Ini semua rempah saya ditumpuk, terus ditaruh di dalam air atau kaldu ayam, terus direbus kurang lebih 20 menit. Setelah ini kita disaring. Saya butuh air aja, air rempah sebenarnya. Terus nasi kita dimasak dengan air tersebut. Oke, kita mulai. Ayo, pertama kali kita mau pakai bawang bombay sama bawang putih. Oke? Potong dadu. Jangan terlalu besar. Hati-hati jari ya. Setelah ini kita tambah bawang merah diiris dan bawang putih juga diiris. Setelah ini kita ditumis sebentar. Dalam panci ini saya kasih minyak. Terus butter atau kalau mau minyak sarmin kalau mau disajikan dengan kambing. Ini ada daun salam. Saya baru petik dari pohon belakang. Mau diremas-remas dulu. 3 cukup. Oke. Terus sudah mulai panas. Saya tambah bawang tadi ya. Terus saya tambah daun tadi saya diremasin. Ditumis sebentar. Di sini ada jahe biasa. Kalau saya jahe saya tidak dikupas. Saya biasa direndam air sebentar, terus disikat. Karena di dalam kulit ini banyak khasiat juga sebenarnya, sayang dibuang. Oke? Terus saya diiris. Wah, sudah mulai harum, sudah mulai wangi. Saya tambah jahe. Ini sekarang saya mau siapin kukusan. Saya dilapis daun pisang. Harus dilap dulu. Terus di sini ada beras. Saya sudah dicuci, sudah
sudah bikin kering ya, tidak boleh basah ini ya. Oke. Terus saya nasi mau ditumis sebentar dengan ini bawang tadi. Oke. Terus tambah garam. Hah? Terus sedikit gula. Ini batang serai sudah dibersih. Saya mau digeprek sebentar. Ha? Terus daun pandan sudah diikat. Di sini ada air rempah panas, ha? Oke, saya dituang. Terus saya tambah sedikit susu segar. Oke, terus nasi sekarang kita di aron. Oke. Bentar, sabar. Hah? Proses masak memang kadang-kadang ada lama, tidak abrakadabra, you know what I mean? Sudah meresap semua air dan susu. Oke. Saya sekarang nasi ini sudah siap dikukus. Hah? Oke, ayo. 1, 2, 3. Oke. Sekarang saya mau siapin sambal, tapi tunggu. With the music of the topeng monyet di belakang, I will make. Saya sekarang mau masak sambal nanas. Oke. Pertama, bahan. Bawang putih, bawang merah, cabai keriting, lombok merah, nanas saya dikupas dan dibakar. Kenapa saya dibakar? Karena mau rasa asap juga di belakang. Kalau ada tambahan jeruk nipis, kalau sambal kurang kecut. Oke. Pertama kali, saya mau goreng semua sambal. Come on. Bahan-bahan untuk sambal. Cabai merah saya dipotong besar. Oke. Harum. Ini tidak boleh taruh bahan di sini dan di dalam minyak dingin. Penting banget. And the topeng monyet is back. I'm sure we'll go in front of the house very soon. The kids, are you ready for the topeng monyet? Oke, sekarang minyak sudah panas. Saya mulai goreng. Pertama, bawang putih dan bawang goreng sampai layu.
Minyak tidak usah terlalu panas, ha? Ini nasi minyak. Ini nasi orang Sumsel lah, Palembang, Jambi, Terus nanti disajikan dengan dengan kambing ini. kambing ini, Ya, sudah dibakar, kambing bakar. sudah dimasak 2 hari ini. Dan itu nanti ini ya, Ya, disajikan. Ini saya mau bikin sambal nanas dulu. Ha. sambal nanas itu khas sekali Palembang. Ini apa ini? Ini semua bawang putih dan bawang goreng untuk sambal. Untuk sambal. Saya digoreng dulu sampai jadi layu. Oke. Taruh diulekkan langsung. Boleh masak sambal. Biasa makan sambal. Oke. Terus saya sekarang mau tambah cabai. Oh, cabai digoreng juga? Goreng juga. Oh. Terus nanas saya dibakar Nanas dibakar. untuk kasih rasa asap sedikit di belakang. Aslinya malah ibu saya malah nggak dibegituin ya. Biasa aja langsung. Biasa langsung. Ada berapa resep juga langsung seperti ini. Baunya udah enak banget. Ini sekali lagi nasi minyak. Jambi, Palembang. Kalau kita sedekahan istilahnya, kalau kawinan, menu yang paling diincar itu nasi minyak. Favorit memang. Favorit. Aha. Dan ini dulu yang dipersiapkan oleh Antoine, salah satu menu di bisnis kelasnya Di Garuda. Hati-hati. Di Garuda memang. Ya. Dulu saya diajarin chef di Hong Kong untuk masak ini. Tapi kita harus bikin proses lebih mudah sebenarnya. Oke, Antoine, saya ini lagi ke sana. Ya, istirahat Pak. Istirahat. Silakan. Minum kopi. Kopi. Saya juga dibuatin Antoine kopi dengan gula aren. Enak kan? Enak banget. Belum layu, sebentar lagi ya. Terus, saya nanas mau potong kecil. Dadu kecil. Oke? Ini ada temen gua orang Prancis, master chef Indonesia, orang Prancis sekarang ada di Ungaran. Ini lagi bikin sambal Ruben Onsu. Apa kabar? Bule masuk kampung bayangin. Kapan ke sini untuk masak sama saya? Ayo. Ini bikin sambal nih, sambal. Saya bikin sambal nanas saya. Tahu sambal nanas tidak? Ini pengusaha restoran paling top, Bensu. Oke, siap? Kita pertama tambah garam dan sedikit gula. Oke. Terus kita mau mulai ulek, ha? Sambal ini tidak boleh terlalu halus, ha? Ada kasar juga, ha? Oke. Sedikit lagi, tidak boleh ini sambal terlalu halus, harus ada kasar ini. Oke, kita tambah nanas. Oke. Terus sekarang diulek sebentar, ha? Tidak sampai nanas masih utuh, ha? Wangi banget ini.
Oke. Kita sekarang harus dicek ya, gimana ini? Tolong kecut sedikit. Hah? Min kita tambah. Terus tambah garam juga. Udah, sambal sudah siap, nasi sudah siap, kambing sudah siap. Saya mau taruh di piring. Oke. Terus, saya taruh kambing di atas. Ini ada campuran iga kambing dengan daging juga. Ini kambing harus matang banget sampai tulang bisa dilepas sendiri. Oke, terus saya dengan daun kenikir sedikit. Terus, terakhir, bawang goreng. Ini, nasi minyak dengan kambing bakar dan sambal nanas. Ayo, semua sudah matang, sudah siap dimakan. Oke, kambing ada di atas nasi. Sekarang saya bilang selamat makan. Mana piring? Hei, Ning, minta alat Minta makan. piring. Enak banget ini. Paling enak tuh tuan dulu kan masak pakai kuali besar itu. Justru yang kerak yang di bawah itu. Kalau saya biasa, saya pakai ini tanah Oke, liat. Saya terus? taruh di bawah, terus kambing, terus ya, seperti Oh, liwet. ya, Saya biasa seperti ini. Diungkap ya. Diungkep pakai liwet, seperti liwet. Kayak si teknik liwet. Ya, ini karena Ini nih. enak. Iyalah. Oke. Ya, shoot. Kambing enak. Saya coba. Pasti enak sih. No, terakhir bikin nasi minyak, saya waktu di Hongkong sebenarnya. Di Hong Kong. Ya. Orang Hong Kong. Bulenya atau orang Bukan Chinese? untuk ini Garuda. Untuk Garuda. Ya. Saya bikin di sana, nanti tim ini KT Pasifik. KT Pasifik. Ya. Dipakai sampai sekarang ya? Ya. Ini sambal nanas tuh yang enak banget. Sampai KT Pasifik ditanya saya juga untuk bantu untuk makanan Indonesia. Hati-hati panas, pedas. Ya biasa orang Palembang. Tapi ini pakai jari mas, karena sudah ini benar-benar matang banget. Iya.
Jadi, Ini orang Palembang, orang Jambi nggak bikinnya nggak gini. Ini versi bule, tapi enak banget. Ini sambal nanas. Enak banget. Mama, mau nyobain nggak? Enak banget nih sambal nanas ya, nggak pedas. Wow. Thank you, chef. Let me try it. harus sebenarnya. Wow. Panca coba. Bu Panca, Apalagi kambing doyan banget Panca. Wow, this is nice. Coba deh kambing ini, bener. Ini dah amis sama sekali kambing. nggak ada amis-amisnya mah. Nah, bener. Kalau di Sambal kalau di nanas. Palembang, di Jambi biasanya pakai Malbi. Ini Antoine pakai Pakai kambing. kambing, enak banget. Let me try. Pakai jari nih. Potong ya, enak ya kambingnya. Enak banget. Hah? Oh, ini di sambal nasi dulu. Sambalnya nggak pedes. Nggak pedes. Tidak gila-gilaan karena. Nah. Bisa kamu minta resepnya aja. Top Markotop ini. Wow. Minta resepnya aja main Tuan, kamu bisa masak sendiri. Febri masak nasi minyak udah bisa dia. Ini pakai minyak samin nggak? Enggak. Tidak. Boleh Pak, minta resepnya boleh? Di email nanti. Atau di WA whatever. Nanti masak bersama Ibu Helmi. Mesti dicoba. Chef Antoine, terima kasih. Nasi minyak kambing ala Chef Antoine. Harus dicoba. Boleh nambah? Harus dihabisin saya bilang. Tadi bilang kalau tidak habis dah pulang. Marisa, makan Marisa. Ayo, Ayo, ayo. Randy, Kalau Randy. daging ada juga daging ini. Bukan tulang ada juga Ini daging. lemak. Ada daging juga. Ini. Nah, dagingnya. Sambalnya istimewa nih, mah. Sambal nanas. Buatan orang Perancis. Karena saya nanas saya dibakar. Nanas dia bakar. Semua bumbu dia goreng. Jadi apa? Cabai dia goreng. Ya. Kan simpel banget, cuman bawang merah, bawang putih, sama cabai, ya. Tapi cabai ada 3 macam. Cabai apa? Cabai lombok merah, ada rawit merah, sama keriting merah. 3 macam. Terus pakai ini jeruk nipis sedikit. Jadi betul. Kasih cabai nggak? Nggak ya? Hah? Dikasih cabai nggak? Cabai dah. Untuk mana? Dibikin sambalnya. Cabai apa? Iyalah, lombok. Jadi dikasih gula nggak? Tidak. Nggak. Nah, Tidak. cuma garam aja. Sama jeruk nipis. Garam? Garam ya? Nambah-nambah. Nanda. Harus habis. Kalau nggak habis nggak boleh pulang. Enak. Ini kemangi. Kenikir. 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 Wah, ini enak nih. Saya tidak ada ini. Kalau sambal ini bisa pakai terasi juga. Ini nggak pakai. Tidak, karena menurut saya tabrik kambing sama terasi tabrak kadang-kadang. Ya, oke. Kambing sama terasi tabrakan. Terima kasih, Chef. Mau nambah? Ibu mau nambah, Bu? Kak, terima kasih. Saya luar biasa. Wow. Kalau memang gerak-gerak seperti ini, wah tidak bawa. Saya biasa Saya kalau seperti pakai yang pakai kerak, ini. Ya seperti ini, tanah liat taruh seperti ini. wah. udah keras-keras, enak banget. Ini benar. Enak banget. Oh, jadi masaknya pakai daun ya, Chef? Harus kalau kukus, Ini kukus, Bang. kukus. Kukus ya? Ya. Ini udah nggak pakai Saya minyak diaron samin. dulu, diaron pakai rempah. Ya. Terus setelah waktu setengah matang saya dikukus. Hah? Daun salam, serai, Daun salam, serai, daun pandan, pandan. jahe, bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Terus rempah banyak banget rempah. Oh, waktu di rebus ya? Diaron nah. Berarti pas di aron, sudah itu baru masuk di kukus Ya, semua. terus diaron ada waktu di aron pakai kaldu rempah dengan susu. Oh, susu sedikit. Susu, ha. Full cream, susu full cream. Ya. Ya. Paham, Bu? Paham. Di rumah bisa coba, Bu. Oke, bisa coba. Thank you, Chef. Kalau lupa, Dipanggil aja, tinggal dipanggil. telepon. Panggil. Panggil, Tinggal telepon. ongkosnya mahal. Mumpung masih chefnya masih di Semarang, belum dari Prancis. Kita boleh kita panggil. Stop. Yang jelas nih, Bule, sangat, ya ini masakan Indonesia menjadi lebih enak gitu di Chef. tangannya Luar Antoine biasa. Audrang. Satu lagi nih, Pak. Nih, istrinya
punya batik by Panca tuh ya. Oh, maskernya keren sekali. Ini lihat. Tapi sampai sekarang tidak bisa bikin untuk saya. Oh, tidak bisa. Karena hidung saya terlalu Kepanjangan. panjang. Jadi suaminya chef, istrinya buat batik by Panca. Keren ya? Oke, terima kasih.